Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suartono, NIM saya 0062. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Persaingan Monopolistik. Jadi untuk pengertiannya, pasar persaingan monopolistik merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sistem pasar monopolistik ini dikembangkan karena tidak adanya kepuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna atau pasar monopoli. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas bentuk dan ukuran yang produk yang berbeda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri khas pada setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Jadi dengan adanya perbedaan pada setiap produk yang ditawarkan, itu akan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara produk-produk yang akan dibeli. Pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Walton dan Armstrong pada tahun 1999, perangkat dan penjual potensial dari sebuah produk atau jasa itulah definisi dari pasar. Jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan memiliki kemampuan dalam pertukaran. Hal itu menunjukkan ukuran dari sebuah pasar. Kemudian yang kedua, menurut Colton 2002, pasar merupakan pertemuan penjual dan pembeli yang dilakukan transaksi barang dan jasa yang berada di tempat atau secara fisik. Kemudian menurut Westaton, pasar yaitu tempat untuk mengedepankan kepuasan para pembeli dan bertujuan untuk mempromosikan, menentukan, merancang, dan mendistribusikan suatu barang dan jasa. Kemudian yang keempat, menurut Philip dan Duchan, Westaton dan Philip Duchan meyakini bahwa pasar adalah tempat untuk meletakkan barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Mereka berdua juga bahwa sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh para konsumen disebut sebagai sebuah pasar. Kemudian yang kelima, menurut Hastatom, pasar merupakan suatu tempat penentuan yang digunakan sebagai tempat transaksi barang dan jasa yang terjadi oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang keenam, menurut William J. Staton, definisi ini dari suatu pasar ialah tempat kegiatan jual beli dengan alat pertukaran uang, atau biasa dikatakan kalau pasar adalah tempat yang terdapat gerombolan orang-orang untuk membelanjakan uangnya. Kemudian menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat atau America Marketing Social, merupakan suatu tempat pelaksanaan kegiatan perdagangan yang diarahkan secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen yang harus merasa puas dengan pembagian pasar maupun market pasar yang relatif kecil. Kemudian yang kedua, definisiasi produk. Definisiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat dari perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, dan kualitas. Setiap produsen akan membagikan ciri-ciri khas sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan, seperti halnya memberikan aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, Sneaker, dan juga Puma. Kemudian yang ketiga, persaingan produsen berdasarkan pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dan penjual cenderung tidak memainkan harga di pasaran, kecuali ada satu kasus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya.
Kemudian yang keempat, kebebasan produsen baru untuk masuk dan keluarnya pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluarnya pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produk lain. Kemudian yang kelima, perkembangan teknologi inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan berbanyak kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen dan penjual dituntut untuk mendapatkan terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Berikut adalah contoh dari pasar monopolistik, yaitu yang pertama ada pabrik rokok. Pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, di Samsung, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan, harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk, dari kemasan, dan juga varian rasa. Contoh yang kedua ada pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lain. Hal itu adalah salah satu contoh yang ada di pasar persaingan monopolistik, di mana kedua brand tersebut sama-sama memproduksi sepeda motor. Akan tetapi keduanya mempunyai karakteristik yang cukup berbeda. Contoh yang ketiga yaitu produk fashion, seperti sepatu olahraga, Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Dan contoh yang keempat yaitu produk kebersihan. Sabun mandi Lifebuoy, Lux, Dove, dan lain-lain juga sama memproduksi sabun mandi, tapi masing-masing produk mempunyai keunggulan. Seperti Lifebuoy yang dikatakan dapat membunuh kuman dan Dove yang membuat kulit menjadi lembut. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Prajendra dari Prodi Manajemen NIM 2205510042. Di sini saya akan membacakan slide nomor 6 yang tentang keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Di dalam pasar monopolistik ada dua grafik keseimbangan, yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar dari biaya marginal, tetapi kemampuan ekspektasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Dan yang kedua ada keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau yang bisa disebut dead weight loss, namun tetap kurang efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal. Yang kedua, kapasitas berlebih atau excess capacity
pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang. Perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Saya rasa cukup sekian penjelasan slide ke-6 tentang keseimbangan jangka panjang dan pendek dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan pasar monopolistik, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produsen yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kekurangan pasar monopolistik yaitu yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang lain, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.